Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas seluruh pinjol legal akan memproses hukum nasabah yang gagal bayar atau nasabah gagal bayar. Nah, seperti apa nih? Karena ini adalah sesuatu statement yang sudah dikeluarkan oleh asosiasi dari pinjol legal ini. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kita bertemu kembali walaupun lewat channel YouTube seperti ini, tetapi tatap muka kita ini seperti silaturahmi ya, silaturahmi yang benar-benar ketemu langsung. Mudah-mudahan kalian semua disehatkan dan mudah-mudahan saya juga selalu diberikan nikmat sehat agar tetap terus membersamai kalian. Oke, seperti yang tadi saya utarakan di depan video bahwa saya akan membawakan salah satu berita ya, hot news ya, berita yang terbaru dari asosiasi fintech. Asosiasi yang menaungi fintech legal yang ada di Indonesia ya, bahwa mereka akan melakukan proses hukum kepada seluruh nasabah yang gagal bayar. Seperti apa dan nanti saya akan review atau mengomentari ya. Tapi sebelumnya, agar video-video kita ini bermanfaat, agar video-video kita ini memberikan informasi yang baik buat kalian semua, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita lakukan membawakan keberkahan. Dan semoga apa yang akan kita lalui hari demi hari benar-benar selalu dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berdoa. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa hamba-Mu ini ya Allah, yang sudah masuk dalam jeratan riba pinjaman online ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan hamba-Mu ini untuk benar-benar keluar dari jeratan riba pinjaman online dan tidak kembali untuk masuk atau meminjam pinjaman online ini ya Allah. Ya Allah, kali ini juga hamba berdoa untuk kawan-kawan yang saat ini sedang terbaring sakit. Sembuhkan ya Allah, pulihkan mereka seperti sedia kala ya Allah, agar mereka kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala ya Allah. Ya Allah, hamba juga berdoa untuk kawan-kawan yang saat ini sedang bermasalah, belum mendapatkan pekerjaan, bermasalah karena di PHK ya Allah. Ya Allah, berikan mereka pekerjaan yang terbaik, berikan mereka pekerjaan yang Engkau ridhoi dan lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Hamba juga berdoa untuk kawan-kawan yang saat ini bermasalah dalam rumah tangganya. Rumah tangganya sedang di ujung tanduk ya Allah. Selamatkanlah keluarga mereka ya Allah. Pulihkan kembali, rukunkan kembali ya Allah, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah ya Allah. Dan tuntun mereka untuk menyelesaikan seluruh hutang piutangnya sehingga tidak terjadi percikan-percikan kembali di dalam rumah tangganya ya Allah. Ya Allah, saat ini hamba berdoa untuk seluruh nasabah yang belum mampu melunasi seluruh hutang piutangnya ya Allah. Berikan mereka keluasan rezeki, dekatkan mereka dengan rezeki-rezekimu yang terbaik, rezeki-rezekimu yang halal ya Allah, dan jauhkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram. Ya Allah, lancarkan segala ikhtiar, segala usaha dan pekerjaan ya Allah. Berikan semuanya kemudahan dan berikan semuanya keberhasilan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua, alhamdulillah ya, berdoa itu adalah sesuatu gaya hidup yang harus kita lakukan setiap hari untuk membuat hati kita semakin tenang, untuk membuat kita semakin dekat dengan Sang Pencipta, dengan Rabb kita ya. Ya, mudah-mudahan semua teman-teman bisa menjadikan bahwa doa ini benar-benar menjadi kunci utama segala permasalahan hidup ya. Saya di sini hanya menyampaikan, hanya memotivasi kalian, tapi kunci utama kalian adalah berdoa. Minta sama Allah agar semua jalan dibuka, agar semua permasalahan-permasalahan segera terselesaikan dengan baik dan tuntas. Nah, ini adalah salah satu berita ya dari Detik Finance. Ya, kita lihat ya seperti apa. Jadi di judulnya saja, banyak utang ke pinjol tak mau dibayar, asosiasi bisa proses secara hukum. Nah, bagaimana ini beritanya? Nanti saya di kolom deskripsi, nanti saya akan sertakan linknya biar teman-teman juga bisa melihat beritanya secara utuh ya. Di sini saya akan bacakan
beritanya ya teman-teman. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFI meminta itikat baik dari debitur untuk melunasi setiap pinjaman yang telah dilakukan di pinjaman online atau pinjol. Untuk menghindari gagal bayar, diimbau agar meminjam sesuai kemampuan. Direktur Eksekutif AFI, Kuser Yansyah, mengatakan pada dasarnya peminjam di fintech peer-to-peer lending alias pinjol kebanyakan baik, tercermin dari TKB 90 sebagai ukuran tingkat keberhasilan bayar TKB di atas 97,3%. Gagal bayar mulai terjadi saat di tengah jalan. Di tengah jalan dalam proses pinjam-meminjam itu ada sebagian kecil yang faktanya mengalami keterlambatan dalam membayar. Faktanya tetap ada saja yang menjadi terlambat, bahkan pembayarannya macet ya. Lalu, organisasi yang menaungi pinjol resmi Otoritas Jasa Keuangan OJK itu menyebut umumnya ada 2 akar penyebab debitur gagal bayar utang pinjol. Pertama, dari awal terdapat indikasi kesengajaan untuk mengemplang atau melakukan kecurangan dengan tidak mau membayar. Untuk alasan ini, kata Kus, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya etis dan legal agar yang bersangkutan tetap membayar. Awalnya tentu dilakukan penagihan secara persuasif, termasuk menempuh jalur hukum. Kalau mereka yang fraud, tergantung dengan pelanggarannya, bisa saja diproses hukum, misalnya adanya pemalsuan dokumen. Alasan kedua yang membuat debitur terkena bayar utang pinjol umumnya karena bisnis menurun atau bangkrut. Hal itu menyebabkan sumber penghasilan pekerjaan jadi menghilang atau berkurang. Dengan alasan ini, debitur bisa mengajukan keringanan kepada pinjol dengan memberitahu kapan waktu bisa membayar. Dengan begitu dapat memperbaiki rekam jejak pada layanan pinjaman keuangan. Ada dibuka jalur restrukturisasi yang akan diproses secara ketat karena jangan sampai terjadi moral hazard. Ada yang memanfaatkan tanpa hak bebernya. Untuk mencegah gagal bayar di tengah jalan, penyelenggara pinjol terus memperkuat dari sisi elektronik now customer yang diselenggarakan secara internal maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Hal yang sama dilakukan juga untuk menganalisa kelayakan pinjaman. Oke, saya akan di sini akan komentari ya atas apa yang sudah dilansir di media ini, di media Detik News ini ya. Saya akan komentari ini ya, bahwa di sini API menyoroti bahwa mereka secara tingkat keberhasilan bayar itu sudah di atas 97,5%. Jadi yang gagal bayarnya cuma 3%. Ini menurut versi mereka ya. Jadi gagal bayar ini mulai terjadi katanya di tengah jalan. Di tengah jalan prosesnya itu ada keterlambatan yang ada disengaja dan memang keterlambatan yang tidak disengaja. Menyebutkan bahwa adanya indikasi kesengajaan dari debitur ya, kecurangan untuk tidak mau membayar. Untuk hal ini pihaknya akan melakukan upaya etis dan upaya legal agar tetap membayar ya. Dan tidak menutup kemungkinan mereka akan memproses secara hukum. Begini ya. Mereka bilang bahwa mereka akan memproses secara hukum setelah mereka melakukan tindakan atau pendekatan secara etis dan persuasif. Mereka tidak berpikir, dari AFI ini tidak pernah berpikir realita yang terjadi di lapangan bahwa nasabah sudah benar-benar dilakukan sesuatu yang tidak sesuai lagi dengan regulasi yang ada. Mereka 1 hari jatuh tempo sudah disebar ke kontak darurat. 1 hari jatuh tempo mereka sudah diintimidasi, bahkan kontak daruratnya sudah ditelepon, sudah di WhatsApp. Padahal mereka belum melakukan kunjungan ke rumahnya. Apa yang disebut persuasif? Kalau namanya persuasif, sesuatu yang etis, itu datang ke alamatnya. Cari tahu keberadaannya seperti apa, cari tahu juga bagaimana ini untuk pembayarannya. Yang sudah menunggak 1 hari belum melakukan pembayaran. Jangan langsung tiba-tiba di 1 hari menunggak, sudah diteleponin ke kontak darurat. Sudah disebar tentang permasalahan hutang ini ke kontak darurat. Apanya yang etis dan apa yang persuasif. Jadi saya sudah bilang dari awal gitu kan, kalian percuma lapor ke AFI karena ujung-ujungnya kayak gini, AFI malah membela, AFI malah menyudutkan nasabah. Mereka tidak mau melihat realita dan mereka tidak mau melihat aduan-aduan, laporan-laporan ke mereka yang sudah masuk. Bagaimana nasabah ini ditekan, diintimidasi sedemikian rupa, bahkan dicaci maki, disebar ke kontak darurat, diancam. Nah, itu tidak menjadi pembahasan sama sekali. Ya wajar sih, karena mereka ada dalam naungan. Ya, jadi wajar sekali kalau memang AFI ini berstatement demikian, karena AFI ini kan menaungi. AFI ini adalah sebuah lembaga yang mana wadahnya adalah pinjol-pinjol legal ini. Ya, jadi wajar kalau mereka tidak ada di pihak nasabah sedikit pun, bahkan tidak melihat ya, tidak melihat sisi nasabah sedikit pun. Nasabah di bagaimana kan mereka hanya tahunya untuk nasabah yang macet karena usahanya
terhambat, akan dilakukan atau difasilitasi dengan restrukturisasi, tapi untuk nasabah yang macet karena kesengajaan akan dilakukan pemrosesan secara hukum. Nah, kalimat proses secara hukum ini perlu kalian ketahui. Dari berita tadi, tidak ada satupun proses hukum yang dia bilang bahwa akan diproses secara pidana, kecuali mereka bilang tentang pemalsuan dokumen. Jadi benar kan yang saya bilang bahwa mereka tidak bisa mempidanakan Anda, tidak bisa memenjarakan Anda. Karena mereka terbentur dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia di pasal 19 ayat 2 bahwa tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara karena putusan hakim atau pengadilan akibat tidak melakukan kewajiban pembayaran utang piutang. Tidak disindirkan dan tidak disinggung di sini bahwa nasabah yang gagal bayar karena sengaja akan dipidanakan, tidak. Tapi dia akan menyoroti masalah pemalsuan dokumen yang akan dilakukan tindak pidananya di pemalsuan dokumennya. Ya sah-sah saja. Namanya pemalsuan, data-data dipalsukan, KTP palsu, KK palsu, tapi aneh juga ya. Harusnya dari pihak pinjaman online khususnya legal ini, ketika mendapatkan KTP-nya ya, KTP yang sudah dikirim via sistem, ketika terjadi proses pertama kali melakukan pinjaman, itu harusnya kan mereka mempunyai salah satu perangkat yang terintegrasi dengan namanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi kalau misalnya terjadi KTP-KTP yang palsu, itu pasti akan terdetek. Nggak mungkin ya. Harusnya sih mereka seperti itu. Kok tiba-tiba ada pemalsuan dokumen? Harusnya mereka sudah prepare dari awal. Tidak akan terjadi itu pemalsuan dokumen karena mereka sudah nge-link ke beberapa fasilitas yang negara sudah ada. Seperti Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Mereka harusnya terintegrasi. Kartu keluarga mereka harusnya sinkron tidak nih? Benar-benar asli tidak nih? Mereka harusnya seperti itu. Sama seperti perbankan ya. Harusnya memerlukan seperti itu agar mereka tidak terjadi nasabah-nasabah melakukan pengajuan dokumen-dokumen yang palsu. Seperti itu kawan-kawan. Dan di sini sama sekali, kalau teman-teman nanti bisa baca, bisa klik ya linknya di kolom deskripsi, coba baca deh. Tidak ada satupun mereka yang membela nasabah. Tidak ada satupun dari mereka, statement dari AFI ini yang benar-benar menyinggung tentang perilaku dan kerja yang sudah dilakukan oleh para pinjol legal ini, tentang tata cara penagihannya, tentang perilaku-perilaku DC di lapangannya. Mereka tutup mata. Mereka tidak pernah menyebutkan bahwa mereka akan memperbaiki kinerja daripada debt collector. Mereka akan memperbaiki kinerja dari pinjol-pinjol ini khususnya di departemen penagihannya. Nggak ada sama sekali. Makanya kalau seperti ini terjadi, kawan-kawan sudah disebar data, ya teman-teman sudah tahu jawabannya harus bagaimana. Kalau kalian sudah dipersebar data, sudah dipermalukan, harus bagaimana kalian sudah tahu ya. Lalu di sini saya akan komentari ya, untuk mencegah gagal bayar di tengah jalan, bahwa penyelenggara pinjol terus memperkuat dari sisi elektronik, know your customer. Jadi mereka akan melakukan kampanye-kampanye ya berkaitan dengan pengetahuan tentang masalah pembayaran. Harusnya mereka memperbaiki dari sisi penagihan. Bagaimana penagihan yang memiliki etika. Etika ya berprofesi sebagai juru tagih itu harus mereka perbaiki dari sana, dari sudut sana. Mereka harusnya melihat realita dan turun ke lapangan seperti apa sih. Harusnya mereka benar-benar bisa membangun tim-tim penagihan yang kuat secara moralnya dan etikanya. Tidak melakukan intimidasi-intimidasi seperti ini. Makanya saya setuju banget dengan keinginan dari OJK untuk menghapus DC-DC pinjaman online yang dari pihak ketiga. Karena DC-DC pinjaman online dari pihak ketiga ini mungkin sulit dikendalikan. Mereka bekerja seenaknya. Kalau misalnya penagihan dari tim penagihan dari internal, kemungkinan besar mereka pasti akan diikutsertakan yang namanya sertifikasi profesi penagihan. Dan mereka akan diseragamkan bagaimana cara menagih, dan tentu tidak akan pernah mendapati nasabah-nasabah itu mendapati penagihan-penagihan atau juru tagih yang datang ke rumah dengan cara yang kasar-kasar, datang ke rumah dengan pakaian compang-camping layaknya preman atau layaknya orang yang ngajak ribut seperti itu ya. Jadi nantinya rencana dari OJK ini sungguh ya sangat kita sambut sekali, bahwa mereka akan memberlakukan penagihan khusus semuanya itu, penagihan yang wajib semuanya itu dilakukan oleh penagihan dari internal perusahaan. Tidak lagi bekerja sama dengan pihak ketiga. Otomatis kalau tidak bekerja sama lagi dengan pihak ketiga, nanti si pinjol ini tidak akan pernah mengerjakan yang 91 hari ke atas. Karena 91 hari ke atas kan itu himbauan dari OJK sudah jelas. Tidak boleh lagi dilakukan penagihan oleh internal. Makanya sekarang kita harus mensupport nih, ya, mensupport pemerintah khususnya OJK agar benar-benar terlaksana atau terwujud penagihan yang dilakukan oleh internal, tidak lagi oleh eksternal ya. Mudah-mudahan ini segera bergulir ya
regulasi dan peraturannya mudah-mudahan segera terjadi dan segera diimplementasikan ya, agar masyarakat benar-benar nyaman nantinya. Masyarakat akan nyaman ketika berhubungan atau masyarakat itu ketika berinteraksi dengan DC atau juru tagih pinjaman online yang benar-benar bersertifikasi. Karena mereka pasti segala bentuk penyampaian, sikap, dan lain-lain itu pasti sudah seragam. Pasti sudah seragam sesuai yang sudah dihimbau ketika mereka melaksanakan ujian, melaksanakan diklat gitu kan. Jadi mereka akan seragam, tidak akan seperti ini ya, melakukan tindakan yang barbar, ngoceh-ngoceh di WA. Bahkan kita dapati ya di sebelum video ini, bagaimana yang namanya DC itu melakukan caci maki di depan nasabah. Di depan nasabah mereka berani melakukan intimidasi, berani melakukan kekerasan verbal, karena mereka tidak seragam dan tidak bersertifikasi. Lalu di sini tadi ya, bahwa mereka kita soroti bahwa ini sesuai dengan judulnya akan memproses secara hukum. Begini kawan-kawan, akan memproses secara hukum artinya mereka bisa kemungkinan terjadi akan melakukan proses gugatan secara perdata. Gugatan secara perdata tidak usah ditakuti, tidak usah benar-benar menjadikan sesuatu pikiran, karena mereka juga akan mempertimbangkan banyak hal. Besaran hutang adalah salah satu pertimbangan utama. Besaran utang dari si nasabah ini yang akan dilakukan gugatan ke pihak pengadilan. Tentu ini akan memperlukan proses namanya mereka akan menghitung ongkos akomodasi, akan menghitung berapa sih nanti biaya yang didaftarkan di pengadilan, berapa biaya perkara-perkara yang akan timbul di pengadilan. Di dalam mengurus perkara ini tentu tidak mudah kawan-kawan ya. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, jangan pernah takut dengan ancaman-ancaman akan diproses secara hukum. Pertama, mereka tidak akan mungkin melakukan proses secara hukum pidana. Karena tadi saya sudah bilang ya, mereka akan terbentur dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Mereka tidak akan bisa. Lalu mereka akan memproses secara perdata. Mereka juga harus berpikir berapa kali. Karena mereka akan terbentur tadi saya bilang biaya-biaya yang akan timbul. Jadi kawan-kawan tetap tenang ya, tetap fokus untuk berikhtiar mencari rezeki. Jadi berita-berita seperti ini hanyalah berita-berita hanya untuk tujuannya membuat kalian itu berpikir dua kali untuk gagal bayar. Padahal gagal bayar kalian yang saat ini terjadi karena situasional, karena kalian itu sudah memang tidak sanggup, bunganya makin besar, pinjaman-pinjaman ini sampai akhirnya tidak terselesaikan karena kalian fokus terhadap pemenuhan kebutuhan harian Anda. Ya sudah. Mau gimana lagi? Jangan sampai Anda terjadi karena Anda takut melihat berita seperti ini, sudah ada beberapa media massa, lalu kalian melakukan, ya sudahlah saya tutup aja dengan utang pinjol lainnya, kalian melakukan pinjaman online ke utang-utang ilegal untuk menutupi hutang-hutang seperti ini. Jangan kawan-kawan, ini bahayanya luar biasa ya. Bahayanya benar-benar mengintai Anda. Anda tadinya berurusan dengan pinjol legal yang tenornya 30 hari, tiba-tiba Anda menggali lubang tutup lubang dengan mengambil pinjaman online ilegal yang tenornya hanya 7 hari. Tersiksa nggak? Anda tadinya tenor 30 hari, tiba-tiba Anda ngambil yang 7 hari. 7 hari kemudian setelah Anda tutup pinjol legal ini, Anda berurusan dengan pinjol ilegal. Bahayanya 2 kali, 3 kali lipat. Bahkan beberapa kali lipat dari bahaya pinjol legal yang sudah Anda selesaikan. Untuk itu saya sangat menghimbau ke kalian tidak melakukan aksi gali lubang tutup lubang. Lebih baik kalian stop dulu pembayaran, sampai kalian benar-benar situasinya sudah kondusif untuk bisa menyelesaikan pembayaran ya. Kalau kalian memang niat mau melakukan pembayaran, silakan. Kalian bayar pokoknya saja silakan. Kalian mau bayar pokoknya, monggo. Kalau kalian masih belum mampu untuk bayar pokok, ya sudah, ditunda dulu. Jangan ada keinginan lain atau berpikir yang lain-lain untuk menggali utang-utang lain. Ingat, pembayaran utang dengan utang tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pembayaran utang legal dengan utang ilegal, apalagi itu akan bermasalah lebih panjang lagi. Stop gali lubang tutup lubang. Itu akan menyiksa Anda. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, saya sudahi video kali ini dan saya kasih garis besarnya ya ke kalian bahwa apa yang sudah di-statementkan oleh Asosiasi Pendanaan Fintech Indonesia ini itu adalah semata-mata untuk mengingatkan kalian ya bahwa mereka akan melakukan proses hukum bila kalian gagal bayar karena
pemalsuan dokumen. Ternyata di sini tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan bila kalian tidak bayar atau gagal bayar, kami akan pidanakan Anda. Tidak ada statement itu. Ternyata hanya statement mereka akan melakukan proses hukum secara pidana atau proses hukum lainnya apabila ternyata kedapatan kalian menyajikan dokumen palsu saat pertama kali proses. Ya, itu aja. Jadi ternyata mereka hanya menyoroti tentang masalah dokumen palsu. Tapi yang sangat disayangkan, mereka tidak pernah berpikir hal-hal yang sudah dilakukan oleh para pinjol legal ini melalui para debt kolektornya, melakukan intimidasi, pengancaman, melakukan hal-hal ancaman secara verbal, bahkan hal-hal yang dilakukan oleh para pinjol legal ini yang datang ke rumah nasabah melakukan intimidasi-intimidasi. Mereka tidak pernah ya membahas seperti itu. Mereka fine-fine saja. Padahal masyarakat sudah jengah dan sebagian besar faktor dari gagal bayar ini juga ada penyebabnya dari para pinjol ini, dari para desa-desanya yang melakukan arogansi. Akhirnya nasabah malas untuk melakukan pembayaran. Akhirnya nasabah enggan untuk membayar karena mereka sudah merasa disebar datanya, mereka sudah merasa dicaci maki, mereka sudah merasa dipermalukan. Ya, datang ke kantor nasabah dipermalukan. Ya, mereka akhirnya gagal bayar. Padahal faktor dari gagal bayar diantaranya adalah dari internal mereka sendiri, dari kesalahan mereka sendiri menerjunkan para juru tagihnya yang tidak memiliki etika. Oke teman-teman semua, kita akhiri saja video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan memberikan pencerahan kepada kalian dan menambah wawasan buat kalian semua. Oke, kita tutup ya dengan doa agar apapun yang kita lakukan, Allah akan memberikan keriduan dan Allah akan memberikan segala sesuatu yang kita lakukan itu keberkahan buat kita semua. Yuk kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Istiqomahkan hamba untuk segera keluar dari jeratan riba pinjaman online ya Allah. Ya Allah, teguhkan hati hamba, berikan hamba kesabaran ya Allah, berikan hamba keikhlasan atas apapun yang terjadi hari demi hari, atas situasi gagal bayar pinjaman online. Cukupkan rezeki kami ya Allah, cukupkan rezeki kami dengan rezeki-rezekimu yang halal, agar mampu kami menyelesaikan segala macam permasalahan yang saat ini terjadi. Jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Ya Allah, perlancar dan berikan kemudahan atas semua ikhtiar, usaha, aktivitas dan pekerjaan-pekerjaan kami lainnya ya Allah. Berikan semuanya kemudahan dan berikan semuanya keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih ya. Saya minta bantuannya buat teman-teman yang saat ini belum support channel saya, silakan ya di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ingat teman-teman, subscribe itu gratis dan insya Allah subscribe kalian ini menjadi salah satu pahala jariah buat kalian semua karena kalian sudah mensupport channel saya ini agar channel ini lebih menjangkau teman-teman lainnya yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!